Kisah penampakan hantu tersebar sejak ditinggalkan pada tahun 1970-an. Oleh karena itu, tempat ini dikenal sebagai rumah hantu High Street. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Happy Channel. Kali ini aku mau ngajakin kalian ke bekas rumah sakit jiwa yang berada di Hong Kong. Jadi rumah sakit ini tuh sudah ada sejak Perang Dunia Kedua guys, dan dibangun itu sekitar tahun 1800-an. Jadi untuk kalian yang ingin tahu cara rute ke sini, itu terus video guys, let's go. Dari MTR Saying pun kemudian kita naik ke atas ke arah exit C. Jadi untuk exit kita harus menggunakan lift untuk naik ke atas ya guys. Dari MTR Saying pun kita jalan sini turun ke bawah. Nah, kita ada tangga sini, turun ke bawah sini ya guys. Dilihat dari sini sudah terlihat kan gedung rumah sakitnya sangat dekat sekali dari MTR. Jadi lokasi bekas rumah sakit jiwa ini ada di High Street Road di Saying pun ya. Jadi aku mau sedikit cerita, ternyata selama Perang Dunia Kedua, rumah sakit jiwa ini telah diambil alih oleh penduduk Jepang yang konon katanya digunakan untuk sebagai tempat eksekusi untuk tawanan perang guys. Dan rumor yang berkembang adalah bahwa King George Park yang letaknya di depan seberang tempat rumah sakit ini ternyata digunakan sebagai kuburan massal untuk mayat-mayat yang telah dibunuh di dalam bilik-bilik rumah sakit jiwa ini kok. Serem sekali ya guys. Sekarang kita mau naik ke lantai 2 ya. Sebenarnya sama aja sih view-nya. Setelah fasilitas rumah sakit jiwa ini yang dibangun oleh kolonial Inggris itu sudah kosong selama 20 tahun dan sudah menjadi sangat rusak dan hancur. Dan sekarang para penjelajah kota dan pecandu narkoba itu sering mengunjungi klinik ini, dan secara teratur mereka itu menyelinap untuk berkeliaran mengkonsumsi narkoba. Bahkan pernah juga kejadian kebakaran di rumah sakit ini guys. Dan pada akhir tahun 1990-an diskusi dimulai untuk mempertimbangkan merenovasi situs bersejarah dan mengubah fungsi bangunan menjadi pusat komunitas di lingkungan tersebut. Dan pada tahun 1998, pusat komunitas Saying pun dibuka untuk umum dengan berbagai tujuan meliputi fasilitas kesehatan fisik dan mental, tempat tinggal para lansia, lembaga amal lokal, dan layanan mahasiswa. Kini fasadnya masih utuh dengan bangunan abu-abu modern yang lebih besar dan dibangun di belakangnya. Dan pada bulan Oktober 2015, otoritas barang antik yang dikelola oleh pemerintah Hong Kong menyatakan bekas rumah sakit jiwa tersebut sebagai monumen yang dilindungi. Sebenarnya pada awal tahun 2021, warga lokal Saying pun mulai ragu untuk membuka dan waspada terhadap sejarah yang sangat mengerikan pada Perang Dunia Kedua. Dan bahkan warga lokal yang tinggal di lingkungan dekat rumah sakit jiwa tersebut pun sering mengalami penampakan ya, mungkin kayak bekas-bekas orang-orang tahanan Jepang dulu ya guys ya. Untuk pulangnya kalian bisa putar balik atau kalian bisa jalan-jalan di sekitar sini Saying pun sini ya guys. Kalau aku udah mau langsung pulang aja karena aku sendiri juga ada perlu guys. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.